Jadi apapun kendaraanmu, itu perawatannya harus diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldian di channel Lentera Jalanan. Rekan-rekan semua, sekarang hari Kamis 21 November 2024. Sudah siang ya, sudah siang. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit review. Ya nggak terlalu panjang lebar lah. Maksudnya videonya nggak akan saya bikin panjang. Yang akan saya review adalah kendaraan ini yang sejak awal saya beri nama, awalnya saya beri nama Sisil Silver, kemudian saya kasih nama Sulaiman. Jadi kendaraan ini saya kasih nama Sulaiman. Ini Calya tahun 2023, cc-nya 1200, kurang sih sebenarnya 1200. Dan lebih kurang sudah saya gunakan selama 14 bulan, 13-14 bulan dengan kilometernya 52.600, 52.000 lebih. Dan sudah servisnya itu 6 kali servis. Dan kalau untuk servis, jasa servis gratisnya di Toyota itu sudah nggak ada lagi. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu itu servis terakhir. Nah, saya akan sedikit review gimana penggunaan Toyota Calya selama 14 bulan ini. Yang saya gunakan sehari-hari adalah untuk driver online, sebagai driver online, itu untuk taksol, untuk taksi online. Dan kebetulan saya beberapa tahun terakhir ini fokus di Grab ya. Oke, kita saksikan reviewnya. Kita mulai dari luar dulu ya, dari luarnya. Ini penampakan dari luar. Toyota Calya yang saya gunakan sehari-hari untuk sebagai taksi online. Ini bannya juga masih aman, 50.000 kilo. Nah, ini dulu beberapa bulan pertama ini kena kecelakaan, tabrakan, jadi ganti spion dan sempat juga ganti kaca sebelah kanan. Ini Berkudoro. Ban juga masih aman lah ya dengan 50.000 kilo. Stiker saya bikin sendiri karena ya suka aja desain sendiri, bikin sendiri stiker Grab, modifan bapak-bapak lah ya, biasa. Ada towing belakang, cover lampu, spoiler, cover tutup BBM. Ban semua masih aman. Ini yang bikin desain stiker samping saya, flash design. Ini kaca, pakai kaca film 3M. Yang samping itu 80%. Yang depan saya pakai Col Plus Black, seri Black 40%. Fog lampnya saya ganti lampu dengan 3 warna, kemudian lampu senja saya ganti LED. Untuk sebelah kanan mobil nampaknya mudah-mudahan kalau ada rezeki nanti bisa diganti lah. Untuk bagian dalam nih modifan bapak-bapak nih, cover steer. Nah, ini yang paling penting kalau online, pasti ada holder juga. Kemudian cover jok. Kemudian saya pakai dashcam juga. Kemudian ada car charging, karpet dasar. Yang bagian belakang, nah saya pakai untuk tempat air minum, permen, tisu, biar semakin nyaman penumpangnya. Cover jok supaya lebih kelihatan bersih dan mudah membersihkannya. Dan lampu saya pakai LED ya, depan belakang. Lampu kabin saya pakai LED supaya nanti ketika dibutuhkan, misalnya malam-malam hari ada anak-anak yang nggak bisa gelap, saya bisa
tetap hidupkan, jadi nggak terlalu silau. Kalau lampu pijar silau. Karpet mie wajib. Dan ini untuk bagian depannya saya pakai parfum yang tidak terlalu menyengat. Nah, rekan-rekan semua, setelah dari luar kita ke dalam tadi, jadi lebih kurang seperti itulah kondisi saat ini setelah perjalanan setahun. Saya gunakan Calya ini untuk taksi online. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah sampai saat ini masih kondisinya aman-aman saja. Karena prinsip saya begini, seperti yang bapak saya ajarkan, almarhum bapak saya ajarkan, sebenarnya yang mahal itu bukan membeli kendaraannya. Ya, mungkin kalau kita mau jujur sekarang ini, untuk membeli kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, mungkin hampir semua orang mampu. Ya, walaupun mungkin belinya bekas ataupun kredit, tapi bisa dibilang hampir semua orang mampu. Tetapi kata bapak saya, pesan sama saya itu kalau mau beli kendaraan, jangan lihat mahal harga kendaraannya, tetapi yang paling penting itu adalah perawatannya. Jadi apapun kendaraanmu, itu perawatannya harus diperhatikan. Makanya sampai saat ini saya pegang betul tuh. Jadi kalau untuk dibilang modif-modif bagian mesin, bagian yang sudah ada, maksudnya sesuai fungsi. Ya kalaupun mau dimodif ya seperti yang tadi itu, yang istilahnya modifan bapak-bapak kan, sarung setir, sarung jok, cover handle, ya standar bapak-bapak banget lah, standar bapak-bapak. Ya katanya begitu. Tapi sesuai dengan kebutuhan saya yang sehari-hari saya gunakan untuk taksi online. Jadi yang penting sesuai dengan fungsinya, dan bagi saya ini masih aman, masih stabil. Dan yang paling penting ya dirawat, jangan sampai malah kalau nggak dirawat kita sendiri yang repot. Contohnya seperti kalau di saya akan selalu menggunakan Pertamax. Ya mungkin secara yang kita lihat, yang kita tahu, memang harga Pertamax per liternya dibandingkan Pertalite memang lebih mahal Pertamax. Tapi bagi saya gunakan Pertamax dan saya gunakan Pertalite dengan harga yang sama, itu habisnya itu sama saja. Tapi saya yakin untuk kendaraan yang saya gunakan ini itu pasti ada bedanya, baik dari sisi halus mesinnya ataupun untuk perjalanan jauh mungkin lebih enak, lebih bertenaga, itu saya rasakan. Tapi mungkin hal ini nggak sama. Nah, maka tiap orang tentu beda-beda, punya prinsip juga, punya hitung-hitungan juga. Tapi bagi saya akan selalu berusaha untuk merawat kendaraan. Oke, sekian saja bagi rekan-rekan. Oh ya, satu pertanyaan terakhir mungkin yang sering ditanyakan teman-teman ke saya, kalau untuk sekarang ini masuk ke dalam dunia ojek online ataupun taksi online, masih masuk nggak? Masih bisa untung nggak? Maka jawaban saya, kalau baru mulai sekarang, kalau saya bilang lebih baik tidak usah. Kalau belum punya pengalaman, maksudnya begini, kalau memang belum baru pertama kali ingin mencoba masuk ke dunia online, dan cuman tahu dari sosial media atau konten-konten rekan-rekan driver online di daerah-daerah seperti Jakarta, ya kota-kota besar lah, atau mungkin karena kawan-kawan sering ngomong, oh kalau sekarang pendapatannya sekian, jadi akhirnya tergiur, maka lebih baik tidak usah. Tapi kalau memang mungkin cuman satu-satunya harapan ataupun
kita pengen bekerja, kita punya modal mungkin motor, kita punya modal mobil, ya cuman itu yang bisa diharapkan. Ya mungkin yang paling mudah memang menjadi driver online. Tetapi saya berharap jangan sampai yang punya skill atau punya kemampuan lain itu tidak dikembangkan. Jadi anggaplah menjadi driver online ini sebagai batu loncatan. Nah, terus kalau ditanya saya gimana? Kalau saya kebetulan memang saya fokus di online-nya, tetapi ada juga offline. Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya dan lebih kurang jawaban seperti itu. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga yang nonton dimudahkan urusannya, aktivitas sehari-hari, diberikan kesehatan, keselamatan, semuanya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.